Nah, ini yang paling menarik nih kayak yang mau kita tanyain. Gimana komentar netizen Netizen. setelah tahu kayak gini? Kan Iya. pasti kan macam-macam tuh, ada yang negatif, ada yang positif, Oh ada ya, yang ini menarik banget nih. Karena Nah, kadang-kadang orang masyarakat kita nih pada bilangnya, oh yang kena corona tuh yang kaya-kaya aja. padahal kan itu nggak jadi Nggak jadi patokan gitu. patokan orang Yang terkena kakak terima penyakit apa nih gitu ya. komentar-komentar dari netizen ini? Ada gak? Banyak sih, kalau komentar sih banyak juga yang positif sih, maksudnya Aha. banyak yang support, pasti support Yang lah. support gimana tuh kak? Banyak yang support, terus banyak juga yang sebenarnya bukan nyinyir ya, tapi Yang mungkin unik. mereka ya agak unik, jadi kayak ngerasa paling tahu aja soal penyakit ini gitu, tiba-tiba Banyak jadi dokter online. Jadi banyak lulusan dokter, say. S1 dokter banyak Satu ya. dokter. iya, jadi ya banyak yang mungkin karena mereka sendiri referensinya banyak dari media Iya, gitu. betul. Padahal itu media Ya. juga belum Belum tentu maksudnya belum valid. tentu valid Benar, kan. tapi memang yang paling penting semangat sih. Semangat. Semangat dari sekitar kita itu juga penting banget. Jadi Support. karena kan secara kita dalam kondisi terkurung. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat sosial media kan masih bisa ya lihat sosial media. Misalnya lihat sosial media terus ada yang komentar-komentar negatif gitu ya, kayak gitu, itu tuh bikin ini sih, bikin down. kadang-kadang jadi kayak mikirin terus nggak bisa tidur Jadi gitu. baper gitu ya. Jadi gampang baper. Gue udah sakit, gue dikatain. Overthinking gitu. Iya, Dan terus itu malah nggak baik ya buat kesehatan Iya, justru ya kan. sebenarnya soalnya gini, tanpa kalian ngomong seperti itu pun sebenarnya kita juga udah mikir ya, Iya. maksudnya Jadi mesti tambahin ya. kenapa sempat kayak mikir kenapa ya gue yang kena, kenapa gue, cuma balik lagi kita harus positive thinking ya, kenapa kita ya karena kita yang dipilih, karena kita yang diberikan rezeki itu gitu, dan Justru ini jadi pembelajaran ya. nah, dan bagaimana kita memandangnya, dan kenapa sih gue mau share ini ke banyak orang. Kenapa gue mau share, karena pertama gue mau menyaksikan kalau Tuhan itu baik. Gue masih diberikan karunia untuk survive dari penyakit ini, dan kalau gue bisa, pasti kalian juga bisa yang sedang sakit saat ini. Terus yang kedua adalah mau menceritakan bagaimana proses kesembuhannya. Iya, karena banyak orang di luar itu justru cenderung sekarang takut untuk menceritakan, karena takut dapat komen. Ya sebenarnya itu bahaya juga sih, dari teman-teman harusnya nggak boleh komentar negatif terhadap mereka yang survive ataupun mereka yang sedang terjangkit ya kayak. Justru kita harus saling menguatkan nggak sih kak, harusnya. Karena COVID itu kan bukan aib ya. Dan harus speak up ya, biar orang lain tuh teredukasi juga tentang masalah ini, bahwa ini sebenarnya serius nggak sih kak? Yang kakak mau sampaikan apa nih terhadap teman-teman kita yang di luar sana, baik yang tidak terjangkit, kalau yang enggak jangan sampai kejangkit. Nah, buat yang udah terjangkit, apa yang mau kakak sampaikan pesan? Kalau buat yang udah terjangkit ya harus tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan putus berdoa, selalu happy, bahagia selalu. Jaga kesehatan ya kayak makan makanan yang hidup sehat. Pikirannya harus bersih gitu sih, supaya lebih mempercepat sembuh juga. Karena pada saat itu, kalau sharing gue sendiri ya, jadi waktu itu ketika gue dinyatakan udah negatif terus positif lagi, itu gue sempet deactivate semua account gue di sosial media. Gue sempet bener-bener matiin handphone untuk detox gak sih kak? Iya, karena bener-bener kayak pengaruh media sosial tuh besar. Apalagi sama ini katanya ya, kalau yang paling bagus kalau kita sakit itu kita gospel katanya. Gospel itu gimana? Gospel itu jadi kita nyanyi lagu-lagu rohani katanya. Jadi lagu rohani bisa apa aja ya, bisa ini buat teman-teman semuanya ya, apapun harus agamanya spesifik, ya, bisa aja, karena katanya lagu-lagu rohani atau lagu-lagu yang baik itu membangun aura positif. Pertama kita melatih pernafasan kita dengan pada saat nyanyi ya kak, lebih rileks, lebih tenang, dan yang kedua ketika dikeluarkan, kata-kata yang baik itu akan membanjiri diri kita dengan aura positif gitu. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya ini salah satu tips juga sih buat teman-teman gitu kan. Sebenarnya ini udah valid dari orang yang udah berhasil survive gitu loh. Jadi nggak cuma jaga kesehatan dan lain-lain, tapi juga harus dibanjiri dengan aura-aura positif juga. Kegiatan spiritual yang bisa membangun teman-teman untuk bisa jadi lebih positif auranya gitu.
Jadi kalau tadi kan kita udah ngebahas dari kakak, lingkungan, dan juga orang-orang sekitar kakak. Nah sekarang nih, buat teman-teman di luar sana yang tidak terjangkit, dan semoga aja jangan sampai terjangkit ya, itu bagaimana kita bereaksi, dan langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah terjangkit virus COVID-19. Karena kan mungkin banyak orang yang sebenarnya nggak tahu harus kayak gimana gitu. Jadi jatuhnya takut nggak gimana sih, kayak parno. Iya, jadi parnoan. Gue kena nih, nanti kalau keluar gue kena gitu, Kak. Pertama, reaksinya itu tetap jaga hidup sehat pastinya. Jangan lebay, jangan panik yang berlebihan, jangan lebay itu kayak aduh kalau gue keluar nanti gini, nanti kalau gue ya nggak usah terlalu takut yang berlebihan sih kalau menurut gue. Jadi kayak selama kita bisa menjaga diri kita sendiri, contohnya kita keluar itu dengan menggunakan masker, terus kita selalu bawa hand sanitizer, terus kita selalu cuci tangan, nggak pegang-pegang muka, so far, dan kita bisa jaga jarak ya dengan orang lain, dengan orang di sekitar kita. Itu udah jaga jarak, jauh-jauh. Jaga jarak, ya so far sih aman ya, gitu. Dan ditambah kita harus menjaga imunitas tubuh kita, itu aman. Jadi bukan berarti kita jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak gitu juga sih. Nggak tidur seharian, hibernasi. Pembenaran ya Pembenaran itu orang gue tidur untuk menghindari corona. Kaum rebahan ya. Jangan gitu bro, kerja juga tetap harus. Tetap bisa aktif juga sih, tapi menjaga prosedur yang kayak gitu. Tetap mengikuti anjuran dokter, juga mengikuti prosedur dari pemerintah, protokol kesehatan yang udah ada diterapkan. Kalau bukannya berarti nggak harus keluar ya, enggak, tapi sebisa mungkin jangan. Sebisa mungkin memang kita di rumah, tapi kalau memang ada yang diperlukan untuk keluar rumah itu ya menurut gue sih nggak apa-apa, tapi dengan protokol yang benar gitu, dilaksanakan dengan protokol yang benar gitu. Jangan nggak suka pakai masker kayak udah nggak usah kita bahas. Karena aku introvert, Kak. Aku introvert. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah selesai sharing-sharing sama Kak Melisa. Kak Melisa juga udah share semuanya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke section question answer yang sudah rame sendiri tuh orang. Nah, yang udah kita tanyain di Instagram kemarin, yang udah kita masukin questions box itu. Nah, ada beberapa orang yang nanya, kita akan tanyain sekarang aja langsung nih, Kak. Pertanyaan pertama dari Yuli._5. Oke. Apakah yang sudah pernah terkena COVID bisa terkena lagi, Kak? Kalau itu sih sebenarnya dokter yang bisa jawab, tapi sepengetahuan kakak tahu aja. Gue waktu koordinasi sama dokter itu, kata dokter sih yang pasti ketika sudah kena itu sudah ada antibodi. Udah terbentuk antibodi COVID di dalam tubuh. Lalu apakah mungkin kena? Mungkin aja kalau imunitas kita pas lagi turun. Pas imunnya turun, mungkin aja itu bisa terkena lagi. Jadi nggak 100% sembuh. Bebas gitu kayak kalau misalkan. Iya, kalau sembuh sih ya sembuh lah. Sembuh, gue sembuh. Gue langsung kayak sembuh. Panik gue lagi di sini. Sembuh, tapi jangan sampai imunitasnya turun. Tengil gitu maksudnya. Bisa kena. Terus juga ada yang nanya virusnya katanya itu kalau udah sembuh pun itu virusnya tidur, jadi tetap ada. Jadi pernah nanya ke dokter juga, kata dokter ketika sudah dinyatakan sembuh ya benar-benar sudah tidak ada lagi virus. Udah bersih ya. Udah bersih. Jadi nggak seperti infeksi virus pada umumnya ya, yang dia ada terus di dalam tubuh kita. Enggak. Jadi dia seperti virus-virus influenza gitu yang memang dia datang dan pergi gitu. Jadi nggak akan menetap di badan kita gitu. Datang pergi membawa sakit kayak mantan. Jadi mantan itu mirip COVID sebenarnya kelakuannya. Pertanyaan kedua dari Andira Putri. Sebenarnya ini udah di Andira Putri dan Andini Putri ya, sama-sama Putri, nggak ada putra. Lucu kali ya. Oke, kita tepuk tangan aja yuk. Lanjut. Nah, mungkin ini udah dijawab sih tadi, kayak mereka nanyain tentang gejalanya, terus abis itu gimana cara menguatkannya, tadi udah dijelasin sih di video sebelumnya. Mungkin gejala awalnya tadi tipes ya, Kak? Awalnya itu dinyatakan tipes, lalu 10 hari itu nggak sembuh-sembuh demam, dinyatakan akhirnya CT scan, dinyatakan positif COVID. Tapi gejalanya itu harus tipes atau bisa yang lain? Bisa yang lain juga. Pastinya pertama demam ya. Itu pasti demam. Demam itu kalau yang ada gejala seperti saya, walaupun gejalanya
tergolong relatif ringan. Tapi untuk orang-orang sekarang itu banyak yang OTG, orang tanpa gejala Iya, gitu. Jadi benar-benar itu banyak. Jadi karena dia nggak tahu gitu ya Kak. Jadi dia nggak demam, dia nggak batuk, dia nggak lemes, nggak apa, Tapi sehat-sehat ternyata aja. dia carrier. Tapi ternyata dia positif gitu. Ya itu yang agak-agak harus diwaspadai kayak gitu. Ada yang gejala tanpa gejala gitu. Tadi pertanyaannya sudah terjawab. Nah, selanjutnya ada yang nanya lagi nih. Beliau tertular, kalau iya dari mana? Ciri-ciri signifikan banget yang pasti kita rasain itu apa? Ini pertanyaan dari Vinska Ginting. Vinska Ginting, oke. Gimana tuh Kak, kira-kira Kak? Mungkin Kakak nggak tertular ya di sini? Tertular atau enggak itu awal? Kalau tertular ya tertular sih pasti. Kalau tertular sih pastinya tertular karena kan nggak mungkin tiba-tiba bawa sendiri kan. Iya sih, iya. Kaget gitu. Wow. Nah, aku di sini. Tiba-tiba kita nggak boleh bercandain loh. Nggak mungkin kan tiba-tiba gue menciptakan COVID dalam diri gue sendiri, itu nggak mungkin. Itu pasti tertular. Dari mana ya? Bisa dari mana aja sih? Bisa dari rumah sakit, dari lagi tempat makan kerja, dari tempat manapun makan, jadi bisa di mana aja. pasti. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nanya kenanya di mana itu sangat susah untuk dijawab karena apalagi sekarang ini orang itu kan bisa kayak orang si positif ini bersin di mana gitu kan, terus kita pegang gitu, terus kita mungkin nggak sengaja untuk kena. Itu benar gak sih Kak, katanya kalau misalkan dia di satu tempat itu bisa berdiam sampai berapa hari, itu benar gak sih? Mungkin ya. Jadi nggak ada yang pasti gitu tertular dari mana. Jadi memang ya jaga kebersihan itu yang paling utama sih. Kalau tahu dia pada saat itu dia tertular ya dia mendingan emang itu lebih bagus kan kalau udah tahu ya. Karena takutnya banyak yang nggak tahu tapi ternyata udah carrier gitu, udah bawa, itu bahaya. Iya. Dari mananya tadi udah dijawab dan ciri-ciri signifikannya itu demam ya tadi ya Kak, yang tadi kalau di aku itu demam sama linu tulang sama nggak ada rasa. Jadi nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngerasain lidah makanan. Lidah jadi pahit gitu. Bukan mati rasa badan ya. Mati rasa di indera perasanya pokoknya nggak bisa nyium, indera penciumannya nggak berfungsi, indera perasanya juga nggak berfungsi pada saat itu. Gejalanya teman-teman. Question selanjutnya adalah dari Rika Octaviani. Dampak buruk apa buat orang yang udah positif? Berarti dampak buruknya ke Kakak apa? Mungkin maksudnya kerusakan organ setelah positif organ kita setelah gitu. Dinyatakan positif sembuh, lalu apakah ada kerusakan organ yang fungsinya sudah tidak seperti semula gitu ya. Mungkin kalau di case saya ini karena memang tidak ada penyakit bawaan juga, tidak ada penyakit yang parah gitu, gejalanya juga cukup ringan, jadi memang tidak ada efek kerusakan organ atau yang lain ya. Masih berfungsi dengan baik dan baik-baik aja sih. Puji Tuhannya masih sehat. Dan keluar dari segi keluarga bisa langsung, maksudnya kayak kadang kan keluarga ada yang takut gitu loh Kak, meskipun udah nyatain sembuh, udah deket-deket. Nah kalau di case-nya Kakak gimana? Ya pokoknya ikutin kata dokter aja. Kalau kata dokter udah boleh bareng keluarga ya boleh. Jadi semuanya benar-benar koordinasi sama dokter. Jadi udah benar-benar bersih nih Kak. Kakak udah bisa kontak langsung sama anak-anaknya sekarang kan. Jadi udah bersih, benar-benar sehat. Nah pertanyaan dia terus apa benar bisa sembuh 100%? Ya gini, sebenarnya itu yang harus jawab dokter sih, bukan gue ya. Kalau bisa sembuh 100% atau enggak. Maunya sih sembuh ya guys. Kalau memang sudah dinyatakan sembuh ya berarti sudah sembuh 100%. Tapi kalau memang masih dinyatakan positif, hasil PCR swab-nya itu masih positif ya berarti memang belum sembuh gitu. Tapi kalau ketika benar-benar dinyatakan oke sembuh, negatif swab 2 kali berturut-turut ya sembuh 100% gitu. Itu dia pertanyaan dari Instagram gue. Nah sekarang dari Instagramnya Daniel. Instagram gue ini lebih banyak konspirasinya kayaknya ya. Buat Kamelisa ada dari Afuy nanya, tolong tanyain ini murni seleksi alam atau memang sesuatu yang disengaja. Mungkin konteksnya gini kali kayak banyak orang yang mungkin masih berpikir bahwa ini sebenarnya beneran ada gak sih penyakitnya gitu loh. Nah jadi kan ada yang mikir wah ini seleksi alam, wah ini pokoknya banyak pikiran yang aneh-aneh segala macam dan gak salah juga sebenarnya karena yang pikiran orang kan bebas-bebas. Nah tapi menurut Kakak nih yang udah
merasakan langsung dampak dari COVID-19 ini gimana menurut pendapat? Maksudnya apakah penyakitnya ini beneran ada atau enggak gitu? Apa beneran ada atau enggak? Apa Virusnya cuma beneran ada atau? Ya sebenarnya nobody knows ya. Maksudnya ketika gue juga dinyatakan COVID itu apakah beneran COVID juga kita nggak tahu. Tapi kan kita kan sebagai orang awam, sebagai masyarakat ya kita cuma bisa ngikutin aja sih apa ya memang sudah di state pandemi COVID gitu kan, dan ketika gue dinyatakan positif ya berarti memang sudah terjadi di diri gue gitu. Jadi ketika di rumah sakit pun banyak orang yang periksa itu ya memang mereka dinyatakan positif COVID. Jadi kalau itu dianggap mengada-ngada kayaknya kurang tepat ya. Kurang tepat. Pertanyaan selanjutnya dari Batara Ketri. Yakin nunggu vaksin? SARS apa kabar? Dan kalau COVID-19 terbukti konspirasi, what will we do? Ini pendapat pribadi ya. Jadi sebenarnya kan kalau dibilang konspirasi itu kan berarti ya sudah ada dong vaksinnya. Kalau dibilang ini buatan ya kan, maksudnya berarti harusnya sudah ada, tinggal kita nunggu aja. Tapi kenapa sekarang seluruh dunia itu heboh gitu loh, maksudnya heboh untuk obatnya apa, menyembuhkannya seperti apa, vaksinnya itu bagaimana gitu kan. Itu sih, jadi memang gue nggak bisa jawab apakah benar konspirasi atau enggak, tapi kalau melihat seluruh dunia sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mencari vaksin, seperti contohnya kayak sekarang itu kita harus donor plasma itu loh, dari plasma darah itu untuk bisa dijadikan vaksin, itu kan kayaknya terlalu sempit ya kalau kita maksudnya terlalu picik ya kalau misalnya kita ngomong itu itu sementara korbannya aja udah banyak banget, menjadinya menyakiti hati korban yang udah kayak gitu. Jadi mungkin daripada kita berpikir soal konspirasi, bukan berarti konspirasi salah ya, nggak semuanya salah juga, karena pemikiran orang pasti beda-beda, dan cuma kan memang kalau menurut aku pribadi konspirasi ini kan belum ada kajian ilmiahnya secara langsung, jadi kita juga nggak bisa membenarkan itu 100%, tapi intinya lebih baik kita fokus terhadap diri kita sendiri aja dulu dengan cara ya itu yang tadi kakak bilang, melakukan pencegahan, jaga kesehatan, ngikutin protokol kesehatan, terus apa lagi Bi? Dan juga tetap pikir positif, banyakin doa gitu. Dan juga ya mengurangi kontak fisik kita dengan orang lain, physical distancing itu perlu tuh, supaya kejadian ini nggak pulang lagi. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak lagi, pas waktu tahu positif COVID, ada kepikiran nggak, gue bentar lagi mati, atau rasanya tuh kayak pengen mati? Benar itu pertanyaan beneran? Kejam banget. Iya beneran. Kayak rasanya kayak pengen mati nggak gitu. Iya, jadi pas tahu itu emang kayak ngerasa ya itu tadi yang dari awal gue bilang kayak oh ini nih akhirnya, maksudnya udah gue sampai sini doang nih gitu. Sempet sih ada kepikiran kayak gitu kan, cuma yang bikin agak-agak takut itu karena memang gue kan intinya takut sendiri. Jadi pas ngebayangin yang bikin panik itu kalau ngebayangin isolasi sendirian aja sih, isolasi sendiri itu kayak gimana, terus bener-bener sendirian itu sih yang bikin jadi agak-agak parno gitu ya. Parno kayak sedih gitu yang kayak gitu. Terus kalau ada kepikiran nggak? Ya kepikiran, pasti kepikiran. Secara kan korbannya itu udah banyak ya kalau diberitakan, kalau kita baca, kalau kita dengar lihat gitu kan udah banyak yang terjangkit juga korbannya. Jadi kayak gue kena, gue nih udah nih one of them gitu gue jadi bagian dari mereka. Tapi disclaimer ini kayak kita nggak menyinggung yang korban-korban yang gugur gitu. Tapi yang paling penting itu ya tetap semangat sih, semangat aja, nggak boleh lama-lama lah mikir kayak gitunya tuh nggak boleh lama-lama, tetap harus ini dia manusia takut, wajar lah ya kayak. Terus mungkin saran juga buat orang-orang di sekitar yang ada
anggota keluarga atau teman atau saudara yang COVID, mungkin ya perlu disupport gitu, karena benar-benar cuma sekedar telepon atau WhatsApp atau apapun itu kayak sehat-sehat ya, semoga cepat sembuh ya, semangat terus ya, itu benar-benar berarti banget. Jadi benar-benar yang kayak menguatkan gitu ya. Mereka tuh perhatian ya, oke, banyak yang nguatin, berarti gue harus semangat buat tetap sembuh, cepat sembuh kayak gitu. Itu sih yang paling penting, dan support dari sekitar itu yang benar-benar efektif buat sembuh juga gitu. Iya, instead ngejudge sama ngasih jarak yang berlebihan, mending kita bantu support ya. Iya, betul. Tapi Gitu tetap sih. mengikuti protokol yang ada gitu, peraturan yang ada. Itu udah dijawab ya. Jadi ketakutan itu pasti ada, tapi jangan berlarut-larut, biar Jangan cepat berlebihan sembuh dong. juga gitu. Jadi kan pengalaman aku sendiri nih Kak, pas kemarin COVID itu lagi marak-maraknya itu, aku kena flu terus agak demam gitu dan agak sedikit sesak nafas. Dan pas waktu kayak parno gitu, takut kena corona. Terus aku juga kepikiran, nanti kalau gue ke rumah sakit, gue takutnya di sana malah kena COVID gitu, terpapar. Padahal cuma pengen sekedar make sure kalau gue ini nggak kenapa-napa gitu Kak. Terus menurut Kakak gimana? Maksudnya ngeliat orang-orang yang kayak gampang parno gitu? Sebenarnya banyak sih itu yang nanya itu. Jadi banyak juga yang bilang banyak yang nanyain soal COVID ke gue karena katanya lo duta corona. pakai selempang gitu ya, Wak. Duta corona. Enggak. Jadi kalau ngerasain sakitnya masih ringan sih, saran gue sih nggak usah sampai ke dokter, sampai ke rumah sakit segala macam, karena memang rumah sakit itu kan tempatnya virus, tempatnya penyakit-penyakit itu ya. Takutnya ketika kita lagi kurang enak badan kan itu imun kita turun ya. Jadi bisa jadi kita terkena di rumah sakit, itu malah memungkinkan. Jadi sebaiknya kalau memang masih bisa diobati secara misalnya kayak sakit kepala, minum obat sakit kepala, misalnya kayak flu, minum obat flu, batuk, minum obat batuk. Kalau selama masih bisa diobati dengan seperti itu, nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya demam dan itu sudah berhari-hari, itu memang harus ke dokter ya. Tapi kalau memang masih kayak sakit kepala, cuma batuk flu biasa gitu, dan misalnya kayak pegel-pegel doang atau kayak gitu, kayaknya nggak perlu sampai ke dokter sih. Kecuali kalau demam. Karena waktu kemarin aku takut banget, akhirnya memutuskan untuk ke rumah sakit. Tapi pas dicek kena mah mandel. Jadi mah itu naik, jadi sesak nafas. Terus gara-gara pilek itu karena mandel gitu guys. Jadi ketakutan itu parno itu sebenarnya nggak akan kejadian kalau lu nggak terlalu berpikir lebih. Karena memang sekarang juga banyak ya, aku baca-baca di sosial media juga, banyak orang yang sakit sekarang tuh kayak ditunda gitu pengobatannya. Terus kayak harusnya sakit jantung harusnya pasang kateter atau operasi jantung gitu, akhirnya ditunda kayak gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi ya kita harus benar-benar menjaga sih sekarang itu supaya tetap sehat, lebih berhati-hati lah ya, jaga kesehatan juga. Iya, benar. Itu sih yang paling utama. Dan terakhir, ini kesan pesan singkat dari Kamel. Untuk Kira-kira teman-teman, buat teman-teman yang di luar sana yang nonton video ini, apa yang mau Kamel sampaikan, kesan dan pesannya terhadap COVID-19 ini? Dua sih, stay safe, stay strong. Itu sih yang pasti. Kita harus stay safe, jaga kondisi kita, jaga kondisi keluarga kita. Jangan karena kan mungkin kebanyakan nonton anak muda ya. Kadang-kadang anak muda tuh ngerasa nggak apa-apa, gue nggak ada super sakit. Power gitu. Yang kepapar orang-orang tua ya. Gue nggak ada sakit bawaan kok, gue nggak ada yang parah. Oke, mungkin lo nggak apa-apa, tapi ketika lo pulang ke rumah ada orang tua, ada anak kecil mungkin yang lo bisa jamin nggak lo nggak akan bawa pulang itu virus lo bisa jamin nggak lo nggak akan bawa virus itu pulang ke rumah. Itu aja sih. Kalau selama lo bisa jamin itu ya silahkan, tapi selama belum bisa menjamin itu dan kita nggak ada yang tahu, mendingan ya semuanya kita hati-hati aja. Walaupun kita ngerasa kita sehat-sehat aja, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Betul banget. Stay safe, stay healthy, stay strong. Stay strong menghadapi pandemi ini. Kenapa harus stay strong? Karena banyak orang yang
jatuh berguguran di saat pandemi ini. Kita mesti fight sih, gitu aja. Lawan. Iya, pokoknya semoga untuk keluarga yang ditinggalkan oleh korban-korban yang sudah terjangkit COVID ini selalu kuat, dikuatkan, dan teman-teman yang sekarang sedang bersama-sama kita berjuang menghadapi COVID ini tetap semangat, jangan sampai menyerah, dan jangan santai juga. Iya, jangan acuh. Ini masalah serius dan kita harus tanggapin bersama dengan serius gitu. Tapi percaya pasti kita bisa ngadepinnya. Ya. Dan satu lagi, mungkin kita kali ya mau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap tim medis. Big appreciation for teman-teman medis. Tim medis di luar sana yang benar-benar fight untuk bantu fight untuk pandemi COVID ini supaya kita semuanya bisa tetap sehat gitu. Dan juga semua petugas aparat pemerintahan yang bertugas di lapangan ya kayak untuk menjaga pergerakan masyarakat, apalagi banyak yang PSBB ini juga karena pekerjaannya berat juga loh di lapangan, berapa jam dengan ninggalin keluarga juga, dan kita juga respect buat semua petugas aparatur pemerintahan yang bertugas di lapangan. Semoga tetap semangat menjalani tugasnya. Dan kita juga mau makasih buat teman-teman yang udah berinisiasi untuk berdonasi, untuk membantu teman-teman orang-orang yang terdampak langsung COVID-19 ini, karena kan ekonomi di Indonesia kan sedang dalam keadaan tidak baik, kurang baik. Jadi untuk teman-teman yang udah berdonasi, yang berbuat baik, kita juga apresiasi itu. Apresiasi yang tinggi-tinggi ya buat semuanya. Intinya untuk semua masyarakat Indonesia yang berjuang baik secara langsung atau tidak langsung menghadapi COVID ini, kita kasih apresiasi terbesar untuk kalian semua gitu. Big congratulations. So, sekian dulu teman-teman video kita. Makasih banyak untuk Kak Melisa yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga kita ngitung ya teman-teman untuk tungguin video kita yang selanjutnya juga. Dan semoga video ini mengedukasi teman-teman untuk tetap bisa berjuang bersama tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap COVID-19 ini gitu. Oke, jangan lupa juga untuk di apa, Bi? Jangan lupa untuk di-like video ini, di komen juga kalau ada yang mau ngasih masukan atau mau tanya-tanya lagi, nanti kita akan bikin video selanjutnya, tanya-tanya ke Kak Melisa. Dan jangan lupa terpenting adalah di-subscribe dan di-share ke teman-teman supaya ini bisa mengedukasi kita semua untuk menanggulangi COVID ini. Ini sekali lagi kita tujuannya tidak untuk menakut-nakuti teman-teman karena virus corona ini, tapi lebih tepatnya untuk encourage mereka dan mengeducate teman-teman semua bahwa penyakit corona ini seperti ini dan penanggulangannya seperti ini, langsung dari yang sudah mengalami yang sudah berhasil survive dari COVID-19 ini gitu. So guys, that's all from us. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya juga. Oke, see you next time. Only on Coda channel. Thank you. Channel. Itu udah lama nggak bikin closing ya. Jadi udah kaku ya, Wak. Oke, bye-bye. Bye. Thank you, Kak.